Novel audio Dokter Tanpa Tanding Yekui 2976 Pavilion 2978. Saat cinta itu kuat. Jauh di dalam istana, kamar tidur Ningan terang benderang, tapi tampak sangat damai. Setelah mandi, dia mengenakan jubah naga baru. Jubah naga tersebut sebagian besar terbuat dari emas dan disulam dengan pola awan dan naga yang rumit. Rambut panjangnya seperti air terjun, dengan lembut menutupi bahunya, memancarkan keharuman yang ringan. Chang Seng memintaku memakai jubah naga. Kebiasaan macam apa ini? Ningan berdiri di depan cermin perunggu dan dengan hati-hati melihat dirinya di cermin, pipinya sedikit merah. Ada lebih dari selusin pelayan di istana. Mereka bertukar pandang dengan tenang, dan masing-masing merasa aneh. Biasanya, Kaisar akan mengenakan piyama dan beristirahat setelah mandi, tetapi hari ini, setelah mandi, Kaisar tidak hanya tetap terjaga, tetapi juga mengenakan jubah naga. Mungkinkah Kaisar ada urusan di malam hari? Setelah beberapa saat, seorang pelayan istana mengingatkan, "Yang mulia, ini sudah larut. Sudah waktunya bagi Anda untuk beristirahat." Saat ini, pintu kamar tidur dibuka perlahan, dan hembusan angin malam bertiup membawa sedikit kesejukan. Beberapa pelayan istana mendongak dan melihat sosok Yekui perlahan masuk, dengan senyum lembut di bibirnya. Permaisuri Pangeran. Tiba-tiba, beberapa pelayan istana mengerti. Pantas saja Kaisar tidak tidur. Tapi, apa maksudnya memakai jubah naga? Ningan melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua harus mundur." Ya, lebih dari selusin dayang istana segera meninggalkan istana. Setelah para dayang istana mundur, hanya Ningan dan Yekui yang tersisa di istana. Ningan berbalik dan matanya tertuju pada Yekui, matanya dipenuhi kelembutan. "Mengapa kamu ada di sini saat ini? Apakah karena Namong Xiao Xiao, si rubah betina, tidak mengizinkanmu datang?" Ningan bertanya dengan mulut cemberut, dengan nada cemburu yang kuat dalam suaranya. "Kamu salah paham. Aku membantu Paman Lin dan Tianji memperbarui hidup mereka, jadi aku datang terlambat." Yekui meminta maaf membuatmu menunggu. "Jadi itu saja, maaf, saya salah paham." Ningan bertanya, "Bagaimana kabar Paman Lin dan Tianji?" Yekui tersenyum dan berkata, "Kami telah berhasil memperpanjang hidup mereka. Dengan level mereka saat ini, bahkan jika mereka tidak lagi membaik, tidak akan menjadi masalah untuk hidup selama 10.000 tahun. Itu bagus." Ningan berkata dengan penuh pengertian, "Jika kamu benar-benar terlalu sibuk, tidak masalah jika kamu datang. Aku tidak akan menyalahkanmu." Yekui melangkah maju perlahan dan tidak berhenti sampai dia mencapai Ningan. Dia menatap Ningan, matanya seperti lautan raut muka, dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, tidak peduli betapa sibuknya aku, tidak penting untuk melihatmu." Ketika Ningan mendengar ini, dia merasa seperti baru saja makan madu. Pipinya menjadi sedikit merah dan dia berkata dengan lembut, lidah licin. Yekui meraih tangan Ningan, meletakkannya di dadanya, dan berkata dengan serius, "Semua yang aku katakan kepadamu berasal dari lubuk hatiku yang paling dalam. Jika kamu tidak percaya padaku, sentuhlah." Ningan bahkan lebih pemalu, dia merasa jantung Yekui berdetak kencang di bawah telapak tangannya, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar, seperti rusa yang berdetak kencang. Dia hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat Yekui mengangkat tangan kirinya, dengan sebuah kotak kecil yang indah di telapak tangannya. "Untukmu." Yekui menyerahkan kotak kecil itu kepada Ningan. "Apa ini?" Ningan bertanya dengan bingung. Yekui tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu setelah kamu membukanya dan melihatnya." Ningan dengan lembut membuka kotak itu dan melihat 2 daun hijau. Tampaknya baru saja dipetik dari cabangnya, penuh vitalitas dan memancarkan esensi kehidupan yang agung. Mata Ningan berkilat karena terkejut. Meskipun dia mendapat banyak informasi, dia belum pernah melihat dedaunan yang begitu penuh kehidupan. "Daun jenis apa ini?" Ningan bertanya. Yekui menjelaskan sambil tersenyum, "Ini adalah daun pohon kehidupan. Mengandung vitalitas yang kuat. Saat kamu lelah, ambil saja satu dan kamu akan merasa rileks dan bahagia dalam sekejap." Ketika Ningan mendengar ini, matanya menjadi sedikit merah karena emosi, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Yekui. Dalam cinta, kata-kata manis hanyalah pelumas, dan hadiah hanyalah tambahan. Jika ingin bertahan selamanya, Anda harus memiliki orang lain di hati Anda.
Bagi Ning An, penampilan Ye Kui sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki hatinya. Ye Kui membelai rambut Ning An dengan penuh kasih dan bertanya dengan lembut, apakah kamu lelah? Ning An menggelengkan kepalanya, saya tidak lelah. Kamu mencoba menjadi berani lagi. Sejak zaman kuno, bagaimana mungkin seorang raja tidak lelah? Ye Kui berkata, aku punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan aku tidak bisa selalu berada di sisimu, jadi kamu harus melakukannya, jaga dirimu baik-baik. Ya, Ning An mengangguk, merasa tersentuh lagi. Lalu, Ye Kui menarik Ye Kui ke tempat tidur dan duduk. Keduanya berpelukan dan berbicara satu sama lain. Namun, tangan Ye Kui sedikit gelisah dan dia memanjat batu itu tanpa sadar. BTW, Ning An tiba-tiba bertanya, Chang Seng, apa yang kamu alami saat memasuki area terlarang kehidupan kali ini? Bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu? Oke. Ye Kui dengan singkat menceritakan kisah tentang batasan kehidupan. Namun, dia menghilangkan bagian tentang Xuan Yuan Ronger. Dari 10 wanita, setidaknya 9 orang cemburu, dan 1 sisanya cemburu. Tidak ada wanita di dunia ini yang tidak cemburu, meskipun dia bermurah hati seperti Lin Lin, dia akan cemburu sesekali. Ye Kui memahami kebenaran ini dengan sangat baik, jadi dia tidak boleh menyebut Xuan Yuan Ronger di depan Ning An. Dia tahu bahwa meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, Ning An tidak akan meninggalkannya, tetapi dia perlu dibujuk. Masalah membujuk wanita memang memusingkan bahkan bagi Neptunus. Terutama seperti Ye Kui, dia memiliki begitu banyak orang kepercayaan. Jika semua orang ingin membujuknya, apakah dia akan tetap melakukan sesuatu? Oleh karena itu, masalah-masalah yang dapat dihindari harus dihindari. Mendengarkan apa yang Anda katakan, perjalanan Anda ke area terbatas kehidupan cukup mengasyikkan. Ning An berkata dengan menyesal, sayang sekali saya terlibat dalam urusan kenegaraan dan tidak bisa menemani Anda. Kalau tidak, saya bisa mengalaminya. Perjalananmu dengan mataku sendiri. Heroik. BTW, area terlarang dalam kehidupan itu sangat besar, pasti ada banyak gadis di sana, kan? Apakah kamu naksir seseorang? Dengan kata lain, apakah ada gadis yang merindukanmu? Ye Kui berkata tanpa mengubah raut mukanya, kali ini aku memasuki area terbatas kehidupan untuk akar spiritual langit dan bumi, bukan untuk romansa. Sudah larut, ayo istirahat. Setelah selesai berbicara, Ye Kui langsung mensun mulut Ning An. Dia takut dia akan terus bertanya. Ning An pun menanggapinya dengan antusias. Suhu di dalam ruangan meningkat tajam. Saat cinta itu kuat, Ye Kui dengan cepat melepas pakaiannya. Tepat ketika dia hendak melangkah lebih jauh, slip giok itu tiba-tiba bergetar. Ye Kui mengabaikannya. Siapa yang tahu bahwa slip giok dari panggilan itu bergetar terus-menerus? Dalam keputusasaan, Ye Kui tidak punya pilihan selain mengeluarkannya. Ketika Ning An melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak senang, apakah Namong Xiao Xiao memintamu untuk kembali? Ye Kui melihat dan melihat bahwa Namong Xiao Xiao benar-benar mengiriminya pesan, dan mereka bertiga. Aku sudah memberitahu Suster Xiao Xiao bahwa jika aku tinggal bersamamu malam ini, dia mungkin tidak akan memintaku untuk kembali. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia menyentuh ujung jarinya, dan sebuah kalimat tiba-tiba muncul di slip giok. Kembalilah dengan cepat. Segera pulang. Ye Kui tercengang. Dia baru saja mengatakan bahwa Namong Xiao Xiao mungkin tidak akan memintanya untuk kembali. Dia tidak menyangka tamparan di wajahnya akan datang begitu cepat. Aneh. Saudari Xiao Xiao tahu bahwa aku akan menemani Ning An di malam hari, jadi mengapa dia memanggilku untuk kembali? Ini tidak masuk akal. Untuk sesaat, Ye Kui sedikit mengernyit dan merasakan firasat buruk di hatinya. Apakah terjadi sesuatu? Tepat ketika Ye Kui bingung, suara cemburu Ning An terdengar. Aku tahu Vixen tidak suka kamu bersamaku. Dia memintamu untuk kembali. Jelas dia tidak ingin kamu menemaniku. Chang Sheng, katakan padaku, apakah kamu mencintaiku atau dia? Jika kamu mencintainya, kembalilah sekarang dan aku tidak akan pernah menghentikanmu. Ye Kui tersenyum pahit dan berkata, Ning An, jangan terlalu banyak berpikir. Saudari Xiao Xiao tidak akan memintaku kembali tanpa alasan. Sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ye Kui membuka pesan kedua. Kembalilah dengan cepat. Itu masih 2 kata ini. Kamu bisa kembali jika kamu mau.
Nada suara Ning An agak masam, dan matanya tertuju pada Ye Kui. Mendengar ini, Ye Kui tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ning An telah salah paham, dan kemudian dia membuka pesan ketiga. Tiba-tiba, wajah Ye Kui menjadi serius. Pesan ketiga akhirnya bukan lagi dua kata, melainkan satu kalimat. Paviliun Rongbao diserang dan Dali terluka parah. Melihat kata-kata ini, raut muka memataikan muncul di wajah Ye Kui. Ada apa? Ning An melihat raut muka Ye Kui tidak benar dan bertanya dengan cepat. Ye Kui membiarkan Ning An melihat isi panggilannya. Tidak mungkin, siapa yang berani menyerang Paviliun Rongbao setelah memakan keberanian beruang dan macan tutul. Ning An tidak mempercayainya sama sekali, lalu berkata, lagi pula, aku tahu betul kekuatan Dali. Siapa yang bisa melukainya dengan serius? Mungkinkah ini lelucon dari Namong Xiao Xiao, yang dengan sengaja menipumu kembali? Ye Kui juga merasa sedikit aneh. Dia mengetahui kekuatan Niu Dali dengan sangat baik. Hanya ada segelintir orang di kota kekaisaran yang dapat melukai Niu Dali secara serius. Tapi orang-orang ini semua adalah teman dan tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap Dali. Selain itu, ada Lin Xiaoniao dan putranya, Mo Tianji, dan begitu banyak master di Paviliun Rongbao. Apakah ini benar-benar lelucon Suster Xiao Xiao? Namun, pada saat ini, slip giok pembawa pesan bergetar lagi. Panggilan Namong Xiao Xiao datang lagi. Tianji terluka parah. Raut muka Ye Kui berubah lagi. Jika cedera serius Niu Dali adalah lelucon dari Namong Xiao Xiao, bagaimana dengan cedera serius Mo Tianji? Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya tentang Namong Xiao Xiao, dia tidak akan pernah bercanda tentang hal seperti itu. Chang Seng, aku tidak ingin membuatmu merasa malu, sebaiknya kamu kembali. Melihat kebingungan Ye Kui, Ning An berbicara dengan nada masam. Ye Kui tidak mengatakan apa-apa, dia menutup matanya dan menyebarkan kesadarannya, menutupi seluruh kota kekaisaran dalam sekejap. Saat berikutnya, Ye Kui tiba-tiba membuka matanya. Paviliun Rongbao diserang, saya pergi. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Ye Kui langsung menghilang dari tempatnya. Melihatnya berjalan begitu cepat, raut muka Ning An berubah, dan dia menyadari bahwa sesuatu benar-benar telah terjadi di Paviliun Rongbao. Pada saat itu, dia segera berdiri dan meninggalkan istana dengan cepat. Yang mulia, kemana Anda akan pergi selarut ini? Salah satu dari selusin pelayan yang menunggu di luar istana bertanya ketika mereka melihat Ning An bergegas keluar. Aku akan ke Paviliun Rongbao. Setelah Ning An selesai berbicara, dia melangkah ke langit dan bergegas ke Paviliun Rongbao. Sosok Ye Kui menembus langit malam seperti kilat, dan dalam sekejap mata, dia kembali ke Paviliun Rongbao. Ketika dia tiba, apa yang dilihatnya membuat hatinya tenggelam. Di luar Paviliun Rongbao, terjadi kekacauan. Niu Dali terbaring tak jauh dari sana berlumuran darah dengan nafas lemah. Mo Tianji juga terluka parah dan jatuh ke tanah, wajahnya sepucat kertas. Dali, Tianji, Ye Kui buru-buru melangkah maju untuk memeriksa luka kedua pria itu, merasa sangat marah di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan kedua orang ini, mereka bisa terluka parah di saat yang sama, dan kekuatan lawan mereka tidak boleh dianggap remeh. Saat itu, raungan datang. Ye Kui mendongak dan melihat Lin Danyao dan Lin Xiaoniao diusir dari Paviliun Rongbao dengan paksa, dengan darah muncrat dari mulut mereka, dan mereka jelas terluka parah. Mendengus. Ye Kui mendengus dingin, dan menggunakan dua kekuatan lembut dengan tangannya untuk menangkap Lin Xiaoniao dan Lin Danyao. Kemudian, dia segera mengeluarkan beberapa daun pohon suci emas, memasukkannya ke dalam mulut keempat orang itu, dan pada saat yang sama bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang menyerang Paviliun Rongbao? Lin Danyao tersentak, kami tidak tahu siapa itu. Kami hanya melihat kabut abu-abu datang tiba-tiba. Kabut itu mengandung kekuatan yang sangat besar, dan kami tidak bisa menahannya sama sekali. Kabut abu-abu. Ye Kui menyipitkan matanya dan langsung memikirkan pemandangan yang dia lihat ketika dia menggunakan waktu dan ruang untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu di kota Lingyin. Mungkinkah kabut abu-abu yang menyerang Paviliun Rongbao sama persis dengan kabut abu-abu yang terlihat di kota Lingyin? Mo Tianji berkata, bos, kabut abu-abu itu sangat aneh. Persis sama dengan yang kita lihat di kota Lingyin. Sungguh, wajah Ye Kui menunjukkan niat membunuh. Namun,
dia masih memiliki pertanyaan di benaknya, mengapa kabut abu-abu itu menyerang paviliun Rongbao? Apa tujuan melakukan ini? Bos, saudara kedua masih bertarung dengan kabut di dalam. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Cepat bantu dia, Lin dan Yao berkata dengan penuh semangat. Dengan kesadarannya menyebar, Ye Kui dengan jelas memahami situasi di loteng. Dia menemukan bahwa orang asli dengan alis panjang sedang bertarung dengan awan kabut abu-abu. Ye Kui tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia diam-diam membuka matanya dan melihat kabut abu-abu. Di bawah pandangan langit, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam sekejap, Ye Kui melihat wajah sebenarnya dari kabut abu-abu. Itu orang tua. Tepatnya, orang tua yang aneh. Alasan mengapa saya mengatakan ini aneh adalah karena kulit lelaki tua itu pucat pasi, seolah-olah dia bersembunyi di bawah tanah sepanjang tahun tanpa melihat matahari. Apalagi pada warna pucat ini terdapat warna biru keunguan samar yang terlihat agak aneh. Dan matanya berwarna biru es yang dingin, seperti es di kutub, memancarkan rasa dingin yang tak tertembus. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, yang disulam dengan totem dan rune yang rumit. Itu terus-menerus mengeluarkan kabut abu-abu, menyembunyikan badannya. Dia juga memperhatikan bahwa sosok lelaki tua itu ramping dan kurus, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Anggota badannya fleksibel dan kuat, gerakannya ringan dan senyap, dan kecepatannya sangat cepat. Saat dia menggerakkan tangannya, dia seperti hantu yang berkeliaran di malam hari. Dari mana asal-muasal lelaki tua ini? Kenapa dia terlihat berbeda dari manusia biasa? Tidak hanya itu, Ye Kui juga melihat budidaya lelaki tua itu. Raja suci yang tiada taranya. Tidak heran mereka tidak bisa menghentikan dali. Ye Kui melihat Tuan alis panjang dipaksa ke dalam situasi berbahaya dan jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berpikir, tidak peduli dari mana asalnya, kita bisa menangkapnya terlebih dahulu. Dia hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba, suara terkejut Lao Jiu terdengar di telinganya. Hei, bagaimana benda ini bisa sampai di benua tengah? Hati Ye Kui tergerak. Sambil mempertahankan keadaan mata surgawinya, dia menggunakan pikiran spiritualnya untuk berkomunikasi dengan Lao Jiu. Lao Jiu, pernahkah kamu melihat asal-usul orang tua itu? Omong kosong. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Lao Jiu berkata dengan bangga, saya pikir saat itu, saya tidak pernah pergi kemanapun di 9 langit dan 10 tempat. Jika kamu begitu hebat, mengapa kamu dipotong-potong? Ye Kui diam-diam mengeluh, lalu bertanya, dari mana asal-usul orang tua itu, dan mengapa menurutku dia tidak terlihat seperti ras manusia? Kamu benar, dia memang bukan ras manusia. Lao Jiu berkata sambil tersenyum, langit dan bumi terbagi menjadi 6 alam. Wah, coba pikirkan, alam mana yang belum kamu lihat? Ye Kui mengingatnya di dalam hatinya. Tak perlu dikatakan, dia melihat sebagian besar umat manusia. Adapun klan monster, dia telah menerima nasib klan monster. Pemimpin klan monster adalah orang kepercayaannya, dan 10 tetua klan monster semuanya adalah muridnya. Ada juga Aeblis, dan Huzi adalah tuan muda Aeblis. Lao Jiu juga merupakan anggota klan Aeblis, dan dia memiliki banyak latar belakang, karena dia selalu mendengar saudari misterius menyebut Lao Jiu sebagai Aeblis besar. Agama Buddha ada di Gurun Barat, dan para biksu suci di Lingshan adalah bagian dari silsilah Buddha. Bahkan di antara foto-foto dari luar wilayah, Ye Kui telah melihat Kaisar Dewa yang menyendiri, dan dia sendiri terkait erat dengan foto-foto tersebut. Jika ada orang dari 6 alam yang belum pernah dilihat Ye Kui sebelumnya, hanya ada satu yang tersisa. Orang-orang dari dunia bawah. Memikirkan hal ini, Ye Kui terkejut dan bertanya dengan cepat, Lao Jiu, apakah orang tua itu anggota klan Nether? Pintar. Lao Jiu berkata, orang itu berasal dari dunia bawah. Dunia bawah adalah keberadaan yang istimewa dan aneh di antara 6 alam langit dan bumi. Orang-orang dari suku Nether pandai mengendalikan aura kematian, kabut, dan mayat. Mereka bertindak diam-diam dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Dulu, mereka berkerumun di dunia bawah dan tidak pernah keluar. Kultivasi orang ini telah mencapai ranah Raja Suci yang tak tertandingi. Jelas, statusnya di klan Nether tidak rendah. Dia pasti punya rencana ketika dia muncul di sini. Ketika Ye Kui mendengar ini, matanya menjadi lebih dingin.
Dengan kata lain, hilangnya orang-orang di 4 kota kemungkinan besar terkait dengan klan Nether. Tapi mengapa orang-orang dari klan Nether menyerang paviliun Rongbao? Ye Kui mendengus dingin, plot. Hah, tidak peduli apa tujuannya, siapapun yang berani menyakiti paviliun Rongbao ku adalah musuhku. Saat dia berbicara, Ye Kui bergerak dan muncul di lantai 5 paviliun Rongbao seperti hantu. Dia berdiri tepat di depan Tuan Alis Panjang dan memblokir pukulan tajam lelaki tua itu. Ledukan. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh besar yang mengguncang ruang di sekitarnya. Untungnya, paviliun Rongbao dilindungi oleh formasi besar, jika tidak, ia akan berubah menjadi bubuk dalam tabrakan tersebut. Dalam kabut abu-abu, lelaki tua dari klan Nether itu terlempar mundur beberapa langkah karena pukulan itu. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Ketika Tuan Alis Panjang melihat kembalinya Ye Kui, dia merasa tenang dan segera menyingkir untuk mengatur pernapasannya dan pulih dari luka-lukanya. Ini wilayahku. Kalian dari klan Nether sebenarnya datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Apa yang kamu inginkan? Caca tawa aneh terdengar di kabut abu-abu, membuat orang bergidik. Sangat menarik bahwa kamu benar-benar dapat melihat asal-usulku di usia yang begitu muda. Suara lelaki tua itu serak, dengan nada dingin yang mengerikan ketika dia berkata, sekarang setelah kamu mengetahui asal-usulku, kamu masih berani menghentikanku melakukan sesuatu denganku. Klan Nether, siapa kamu? Begitu dia selesai berbicara, kabut abu-abu menghilang, memperlihatkan penampilan asli lelaki tua itu. Ye Kui mencibir, tidak peduli siapa saya, yang penting adalah Anda harus membayar harga atas apa yang Anda lakukan hari ini. Ketika lelaki tua dari klan Nether melihat ini, jejak kekejaman muncul di matanya. Seorang anak muda berani mengatakan kata-kata kasar kepadaku. Hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya klan Nether. Sebelum dia selesai berbicara, sosok lelaki tua itu menjadi buram lagi dan berubah menjadi kabut abu-abu yang lebih tebal, menyapu ke arah Ye Kui. Kabut mengandung energi kematian yang merusak segalanya, mencoba mengikis vitalitas Ye Kui. Ye Kui tidak tergesa-gesa, dan seni naga langit 9 putaran sedang berjalan di badannya. Cahaya keemasan melonjak, membentuk perisai yang tidak bisa dihancurkan yang menghalangi semua energi kematian. Pada saat yang sama, dia memiliki pemikiran di benaknya, dan di bawah pandangan langit, lintasan pergerakan lelaki tua itu tidak dapat disembunyikan. Suara mendesing. Badan Ye Kui bersinar, dan dia bisa secara akurat menghindari serangan lelaki tua itu setiap saat, dan dengan cepat mendekati lelaki tua itu. Hei, kenapa anak ini begitu sulit untuk dihadapi? Orang tua dari dunia bawah terkejut dan perlahan mundur, bersiap untuk kabur dari sini. Kamu tidak bisa kabur. Suara Ye Kui terdengar di telinga lelaki tua itu, seperti hukuman mati. Orang tua itu terkejut. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu sulit. Tidak hanya dia kuat, tapi dia sepertinya bisa memprediksi setiap gerakan yang dia lakukan. Wah, siapa kamu? Lelaki tua itu harus menatap tajam ke arah pemuda di depannya. Ye Kui tersenyum dingin, tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda hari ini. Pada saat ini, Ning An tiba di luar paviliun Rongbao. Ketika dia melihat Mo Tianji dan yang lainnya pulih dari luka mereka, raut mukanya berubah drastis. Di mana umur panjangnya? Ning An bertanya dengan cemas. Lin Xiaoniao menunjuk ke gedung paviliun Rongbao dan berkata, ada di lantai 5. Ning An hendak bergegas masuk, tetapi mendengar Lin Xiaoniao berkata, jangan bertindak gegabah, percayalah pada keabadian. Paviliun Rongbao, lantai 5. Orang tua itu menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerang, pemuda di depannya dapat dengan mudah menetralisirnya, dan dari awal hingga akhir, pihak lain tidak pernah melakukan gerakan membunuh terhadapnya. Dengan kata lain, dia tidak tahu kartu apa yang dimiliki pihak lain. Sial, siapa anak ini dan kenapa dia begitu mesum? Orang tua itu tahu betul bahwa jika dia terus seperti ini, dia mungkin tidak dapat kabur tanpa cedera hari ini. Kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa aneh, dan badannya berubah menjadi bola kabut lagi, mencoba kabur dari tempat kejadian. Mau lari? Tidak semudah itu. Ye Kui telah bersiap sejak lama, mengunci matanya ke langit, dan energi kacau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya, menjebak kabut abu-abu seperti jaring laba-laba.
Orang tua itu meraung, jelas terluka parah. Mata Ye Kui seperti belati, dan dia berkata dengan tegas, "Katakan padaku, mengapa kamu menyerang paviliun Rongbao? Apa konspirasinya?" "Wah, aku akui kamu sangat kuat, tapi kamu tidak bisa membunuhku." "Benarkah?" Ye Kui bertepuk tangan, dan energi kacau langsung menyelimuti badan lelaki tua itu. Dalam sekejap, badan lelaki tua itu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kepalanya. Orang tua itu meraung kesakitan. "Tahukah Anda, energi chaos tidak hanya dapat memurnikan senjata, tetapi juga sangat tajam. Apakah kamu akan memberitahuku?" Ye Kui berkata, "Aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengirimmu pergi. Kamu tidak bisa membunuhku." Orang tua itu mengertakkan gigi dan menolak mengucapkan sepatah kata pun. "Pergilah ke neraka." Ye Kui membalikkan telapak tangannya lagi, dan energi kekacauan menyelimuti jiwa lelaki tua itu. Dalam sekejap, kulit kepala dan tulang lelaki tua itu berubah menjadi buih darah. Namun, apa yang Ye Kui tidak duga adalah meskipun energi kekacauan menyelimuti jiwa lelaki tua itu tidak menghancurkannya. Jiwa lelaki tua itu aneh, seolah-olah sangat sulit. "Kubilang, kamu tidak bisa membunuhku." Ye Kui mengerutkan kening. Saat ini, omelan Lao Jiu terdengar di telinganya. "Aku sudah dipotong-potong, bagaimana mungkin kamu, seorang anak kecil dari dunia bawah, tidak membunuhku?" Lao Jiu berkata kepada Ye Kui, "Gunakan kekuatan spiritual." Bersambung.